kuasa-Mu pulihkan kami. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Yang percaya sama-sama kita nyatakan, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku, karena-Mu Yesus Tuhan, karena-Mu dan ku percaya, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku, karena-Mu Yesus di pihakku. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami percaya kuasa-Mu nyata, janji-Mu setia dalam kami Tuhan. Sungguh tidak pernah berubah setia-Mu, sungguh tidak pernah berubah kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari bersama-sama kita mau nyatakan, Dia Tuhan yang serta setia kita, Immanuel. Damai-Mu sertaku, Engkau Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya.
Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Puji Tuhan, shalom, shalom, sekali lagi shalom, shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita baik, amin. Amin. Kita sudah berada di bulan November, di minggu yang pertama, dan kita percaya bahwa sepanjang bulan ini pun kita akan dipelihara oleh Tuhan, amin. Amin. Memulai ibadah kita, mengawali bulan ini, kita akan melakukan pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Mari sama-sama kita baca pengakuan iman GBI. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus, meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita tetap berdiri, kita akan memulai ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami yang selalu kami alami Tuhan.
Malam hari ini kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Malam hari ini kami rindu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan, hati kami telah siap untuk menaikkan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Amin. Mari datang dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu di
diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, nuhib dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, katakan nuhi dengan kasih-Mu Tuhan, nuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari minta Tuhan penuhi, nuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di bait kudus-Mu kami penyembahan, pujian kami
kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kami nikmati lawatan Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tempat ini dan siap melawat setiap hati kami. Sebab kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan yang tak pernah habisnya kami rasakan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak bisa ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Cuma Tuhan saja nyanyikan. Ku rasa kasih, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, amin, amin. Diam di hadirat, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Ku rasakan
Engkau berikan kami kekuatan yang baru untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus jemaat Tuhan yang sudah siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum itu mari berikan salam dulu samping kiri kanan. Berikan senyum yang terbaik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya. Bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Sama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sama-sama katakan, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari sama-sama lambaikan tangan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah dalam hati kami. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Dan sorak-sorak buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Biar Roh Kudus-Mu membakar setiap kami sore hari ini Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Hatimu bakarku, jadi gelap persembahan.
Tuhan Yesus dahsyat di atas pujian kita, amin. Amin. Kita akan mendengarkan katekismus, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, siapa yang pertama sekali menggunakan istilah Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Pada abad kedua dan ketiga, para teolog Kristen mulai menggunakan istilah itu untuk merujuk pada konsep bahwa Allah ada dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tertullianus tahun 160 sampai 225 menggunakan istilah Trinitas untuk menjelaskan konsep Allah adalah satu dalam 3 pribadi yang berbeda. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, itulah tadi pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Mari kita menyiapkan kehidupan kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya saya menginformasikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, boleh dibawa ke lantai bawah ke ruang Daud untuk dilayani oleh sekolah minggu setempat. Mari siapkan hatimu. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab pengorbananmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bukti kasih-Mu nyata setiap langkah kehidupan kami. Kau melayakkan setiap kami Tuhan. Darah-Mu tercurah atas hidup kami. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah yang menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, amin. Karena kita, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sorak yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi sama-sama katakan. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar, anugerah yang besar dari Bapa yang merelakan anaknya, disiksa dan disalib di bukit Kalvari. Karena kasih, nyatakan di hadapan Tuhan. Karena kita
Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau melihat setiap hati kami saat ini. Kau menyatakan besar setiamu dalam hidup kami. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Berjemaat Tuhan, dengan lembut katakan, karena kita Dia menderita. Amin. Dia disalibkan, diselamatkan dari hukuman. Jemaat Tuhan saja katakan di hadapan Tuhan, karena kita Dia menderita. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Karena kita Dia menderita. Nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Ada dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Sambil mengangkat tangan Tuhan. Karena terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Karena kita jadi agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita jadi Bapa di surga, kami mengucap syukur di tengah cuaca yang kurang baik mungkin bagi kami, tapi anugerah-Mu tetap melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami ada di tempat ini, kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar hati kami, ajari kami Tuhan, dan kami membuka hati kami sehingga apa yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami. Bukan hanya tertanam, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga firman itu hidup melalui kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang mungkin saat kami mau mendengarkan firman Tuhan nanti Tuhan, kami mungkin terdistraksi oleh berbagai macam yang membuat kami tidak fokus Tuhan. Dan kami minta di tempat ini, Roh Kudus urapi setiap kami. Sehingga setiap kali ada oknum-oknum, ada gangguan-gangguan yang membuat kami tidak fokus. Ada pikiran-pikiran kami lari kanan kiri. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, firman itu dapat menjadi pelita buat kaki kami Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibenarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Kami serahkan semua doa ini dalam satu nama. Nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik.
Shalom. Baik, ya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ini kita sudah memasuki bulan November, which is yang sekali lagi kita sebulan lagi akan Natal November ya. 5 Desember, dan saya harapkan semua jemaat Tuhan di tempat ini, ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, karena temanya adalah tema keluarga, saya harap mengambil bagian dalam pelayanan ini, karena ini pelayanan kita bersama. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi tolong ayo kita sama-sama. Nah, saya dengar-dengar tadi bagian drama ini masih kekurangan peran ya, terutama untuk peran orang tua gitu ya. Saya mengajukan diri tapi tidak boleh katanya, harus ada yang ada rambutnya. Ya, jadi tidak masuk kualifikasi. Gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda, ayo kita dukung sama-sama ya, Natal kita yang akan diadakan di tanggal 5 Desember di Ballroom Hotel Unhas. Nah, kita targetkan 1.000 orang. Yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin berjemaat tetap di tempat ini, silakan nanti ada tim yang akan mendaftarkan dan akan foto Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kami bisa mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa seperti itu? Karena nama di tempat ini tuh, nama istri saya saja ada 3 orang kalau nggak salah ya. Nanti saya lupa namanya yang mana, kan ini berbahaya juga, gawat juga. Jadi mohon yang mau daftarkan anggota jemaatnya dan kartu anggota jemaat di tempat ini tidak lagi fisik tetapi virtual, akan dikirimkan melalui WhatsApp Bapak Saudara sekalian. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Tema judul kita untuk minggu ini adalah mewaspadai keserakahan. Sama-sama ngomong mewaspadai keserakahan. 3, 2, 1. Baik, kita akan buka sama-sama dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Nah, kita akan baca secara bergantian seperti biasanya. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Ayat 15 kita akan membaca bersama-sama. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan sampaikan, apa yang akan kita dapatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15, boleh saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ayat ke-7 keras. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu 9. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 11. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 13. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. 15 sama-sama. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Baik, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat judul pagi hari ini dengan perikop yang kita baca, mungkin ada sedikit keserakahannya di mana ini? Ya, mungkin kita bertanya. Tapi sebelum itu saya akan sedikit cerita latar belakang mengapa Paulus menulis surat sebagaimana yang barusan kita baca. Mengapa dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika dengan keras seperti ini, keras ya. Kalau enggak mau kerja jangan makan. Kenapa dia menulis itu? Nah, ternyata setelah saya selidiki ya, kita baca latar belakangnya ya. Paulus menulis surat ini karena ternyata di dalam jemaat di Tesalonika mereka sedang yang namanya menangani ada problem di sana, masalah disiplin kerja.
Nah, disiplin kerja di sana ternyata menurun karena disebabkan oleh paham atau teologi yang salah. Pemahaman yang salah tentang akhir zaman, tentang eskatologis. Apa itu? Penyebab teologisnya adalah karena ternyata sebagian jemaat di sana percaya bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu sudah dekat, bahkan akan terjadi sedikit lagi. Nah, karena kedatangan Yesus sudah dekat, mereka kemudian bicara begini, kalau sudah akhir zaman di ambang pintu, berarti sebelum saya meninggal, akhir zaman akan terjadi. Kalau gitu ngapain kita repot-repot kerja? Ngapain repot-repot kita cari duit? Ngapain kita merencanakan masa depan? Toh sudah mau kiamat. Nah, karena ada pemahaman yang salah tentang ini, padahal kita tahu persis bahwa Tuhan berkata, kamu gak usah tahu kapan waktunya. Ya, kamu gak usah tahu kapan tiba masanya karena hanya Bapa yang tahu. Nah, mereka kemudian menjadi orang-orang yang apatis dan tidak mau bekerja, malas. Bahkan dia katakan nanti di ayat ke-10 dan 11, mereka menjadi orang yang tidak tertib hidupnya. Berhenti bekerja. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, karena enggak bekerja, karena malas, enggak bekerja, akhirnya mereka menggunakan waktu luang mereka untuk bergosip. Ya, di sana dikatakan mencampuri urusan orang lain. Kalau bahasa kerennya sekarang, kepo, ya kan? Banyak orang yang seperti itu. Dan yang paling parahnya lagi, ternyata orang-orang seperti ini hidup mereka menjadi parasit. Tahu parasit? Menjadi benalu dalam komunitas Kristen saat itu. Mereka mau hidup dan membebani saudara-saudara mereka yang bekerja. Karena ada sebagian yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Nah, yang tidak bekerja ini mereka punya pemahaman sedikit lagi kiamat. Ngapain kita kerja? Dan mereka membebani hidup orang yang masih bekerja keras. Yang betul-betul hidup dalam kebenaran. Mereka kayak apa ya, kalau kita bilangnya kayak ini, lintah darat gitu ya, ngisap darah temannya sendiri. Hidup mereka menjadi parasit. Membebani orang-orang yang bekerja keras. Menuntut kasih dan bantuan tanpa bertanggung jawab. Ada sebagian orang seperti itu. Dan tahu, Paulus melihat ini sebagai ancaman dalam komunitas. Makanya Paulus menulis surat ini. Karena ada orang yang memanfaatkan kasih karunia. Yang memanfaatkan komunitasnya. Nah, lalu apa hubungannya dengan serakah? Ya, kalau kita pahami serakah, mungkin kita mengerti itu dengan model Ananias dan Safira. Tahu ya model Ananias dan Safira? Saya ceritakan sedikit, dan ini agak mengerikan ceritanya, tapi bukan bermaksud saya mengintimidasi. Tapi waktu itu Ananias dan Safira punya sebidang tanah. Dia bilang kalau sebidang tanah ini laku nanti dia akan persembahkan kepada Tuhan. Ternyata waktu laku dia simpan setengahnya, terus dia berikan setengahnya lagi kepada Petrus di hadapan yang lain. Dia bilang ini hasil penjualanku seluruhnya. Apa yang terjadi? Dia bilang Petrus, kamu ini berani membohongi Roh Kudus ya. Pas dibilang begitu, dia langsung rebah mati di tempat. Diangkutlah mayatnya. Tidak lebih dari 3 jam datang istrinya namanya Safira. Dia datang, hal yang sama dia bilang, kami sudah jual tanah dan ini hasil penjualannya. Betul yang dibilang suamimu jumlahnya sekian? Betul, saat itu dia bilang, kamu tahu belum ada 3 jam ini orang-orang angkat mayat suamimu. Berikutnya nyawamu yang diangkat. Akhirnya apa? Rebah juga. Ini bentuk seorang serakah. Karena kenapa? Orang serakah ciri-cirinya dia akan simpan untuk dirinya. Pertama-tama. Lalu kemudian dia akan bohong. Jadi ciri-ciri orang yang serakah yang model seperti ini. Ya, dia pasti akan pintar memanipulasi. Ya, entah itu memanipulasi lapor keuangan, memanipulasi ya pintar berbohong dan lain sebagainya. Ini model Ananias dan Safira. Dan kalau saya bisa katakan ini model serakah yang aktif. Makanya model keserakahan yang aktif, yang bergerak, yang mau ngambil punyanya orang. Itu dorongan batin yang diwujudkan dengan sebuah tindakan sengaja, manipulatif. Untuk memiliki lebih dari cukup dari apa yang ada padanya. Ini model yang mau pengen lebih memiliki, ingin memiliki. Ini namanya keserakahan yang aktif. Tidak pernah merasa puas. Manifestasinya tadi jelas, orangnya manipulatif, suka merugikan orang lain, memeras, bahkan mengambil apa yang bukan haknya. Tetapi tahukah kita, ada satu keserakahan yang lain, yang saya sebut dengan keserakahan yang sifatnya pasif. Apa itu keserakahan yang sifatnya pasif? Keserakahan yang sifatnya pasif adalah dorongan untuk tidak memiliki. Ya. Memiliki tapi mempertahankan kenyamanannya. Dia nggak pengen harta, ya. Dia nggak pengen uang lebih buat dia, tetapi dia mau pertahankan. Kalau yang tadi dia mau mengambil lebih, tapi kalau yang ini dia punya kenyamanan harta,
Dan kemudian tapi dia tidak mau salurkan kepada orang lain. Ya. Diwujudkan melalui apa? Kelalaian, ketidakpedulian, penolakan, tidak mau berbagi. Ya. Jadi istilah yang lainnya begini, keserakahan pasif itu ingin menikmati hasil tapi nggak mau berpartisipasi. Nah ini yang terjadi dalam jemaat di Tesalonika. Ada orang yang pengen menikmati hasil tetapi tidak mau ikut prosesnya. Dia mau enak-enakan aja. Ya. Dan inilah yang kita baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 dikatakan kami katakan ini karena kami dengar ada orang, ini ciri-cirinya nih. Orang yang serakahnya dia serakah tapi pasif. Tidak tertib hidupnya yang pertama. Kalau dalam terjemahan lain itu dikatakan bermalas-malasan. Jadi hati-hati, orang yang malas itu sebenarnya orang yang serakah karena dia mempertahankan kenyamanannya. Dengan menghisap darah orang lain. Ya, menikmati hasil orang lain tanpa dia ikuti prosesnya. Yang kedua, tidak bekerja. Kalau dia sibuk dengan hal yang tidak berguna. Yaitu contohnya tadi kepo. Ada banyak orang yang seperti ini. Manifestasinya apa? Tidak mau rugi orangnya. Pernah lihat ada orang temannya yang tidak mau rugi sekali? Oh punya dipertahankan ini ya. Saya lihat muka-mukanya di sini sudah pikirkan satu nama. Iya, coba lihat samping kiri kanannya bilang bukan jikamu. Kalau dia tidak bicara samping kiri kanannya berarti itu kamu ya. Halo? Hah. Ya. Saya tahu ini bilang itu namanya serakah. Ya. Jadi ada dua model di sini yang saya mau beritahukan. Ada model yang serakahnya aktif, ada yang pasif. Nah, ini perbedaannya. Orang yang keserakahannya aktif itu cenderung suka mengambil. Tetapi yang pasif itu suka mempertahankan. Ujungnya sama-sama untuk kepentingan diri sendiri. Bayangkan kalau punya dua-duanya ini. Serakah Tommy juga ambil, serakah Tommy juga dia pertahankan. Wih, double serakah, saudara. Parah. Ya. Saya lihat Tommy neraka, nanti neraka tingkat berapa kalau ada tingkatannya neraka. Ya. Ya. Tapi bayangkan kalau kita punya dua-duanya itu kan. Repot kita jadi orang. Makanya harus kita mengerti dan kita akan belajar dari bentuk serakah yang pasif. Nah Paulus sekali lagi memperingatkan kepada jemaat yang hidupnya tidak tertib. Bukan cuma malas kerja, tetapi betul-betul malas. Bahkan dalam hal rohani. Ya. Orang-orang yang memiliki keserakahan yang pasif, mau menikmati hasil, tidak mau berkontribusi. Di situ letak serakahnya. Saya mau kasih tahu sedikit ya. Yang pertama, serakah itu bukan ternyata hanya sekedar untuk mengambil. Tetapi serakah itu bisa juga untuk mempertahankan. Orang-orang yang pelit itu juga bisa dalam kategori orang serakah. Ya, karena serakah tadi pengertian kita adalah ingin menikmati tanpa memberi. Nah ini bentuk serakah yang halus. Kalau yang aktif tadi itu kasar. Karena bisa jadi orang serakah sama posisi atau jabatan dia bisa sikut temannya. Tapi kalau yang ini dia nggak ngapa-ngapain. Tetapi dia juga nggak mau memberi. Ya, ini bentuk keserakahan yang paling halus. Mau menikmati berkat komunitas tapi tidak mau menabur kembali. Orang seperti ini sebenarnya dia enggak terang-terangan tolak Tuhan. Dia tidak terang-terangan menyerang Tuhan atau menghina Tuhan. Orang seperti ini bukan orang enggak percaya Tuhan. Orang seperti ini dia percaya Tuhan tetapi dia menolak menjadi mirip seperti Kristus. Orang seperti ini bukan orang di luar sana. Tapi kadang-kadang kita ya juga seperti ini. Kita enggak menolak Allah tapi kita menolak menjadi seperti Kristus. Karena kenapa? Karena Kristus tipenya, dia tidak pernah mau kenyamanannya merugikan orang lain. Yesus tidak pernah mau apa yang dilakukan merugikan orang lain. Bahkan dia rela melepaskan kenyamanannya. Dia di surga sebagai Allah, turun ke dunia. Dia lepaskan kenyamanannya, mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati. Dia lepaskan kenyamanannya. Makanya serakah itu tidak harus mengambil. Serakah kadang-kadang adalah menahan apa yang kita miliki. Makanya hati-hati, orang yang pelit termasuk kategori orang yang serakah. Ya. Kalau dalam dunia modern,
Ada juga model orang-orang yang serakah seperti ini. Dia berkata, oh mau ke gereja. Tapi kadang-kadang begitu disuruh pelayanan, jangan dulu. Tidak mau kasih waktunya, tidak mau kasih tenaganya buat pelayanan. Saya mau berkat Tuhan, tapi tidak mau kerja. Ini juga modelnya sama. Saya percaya Tuhan bekerja, tapi biar orang lain yang kerja, jangan saya. Ada model seperti ini banyak. Ya. Jadi tanpa kita mengambil, kita pun bisa jadi serakah. Makanya hati-hati namanya serakah yang pasif ini. Bisa jadi itu kita. Ya. Kalau kita sudah dekat, ingat ya, serakah yang pasif itu dekat sama malas. Hati-hati. Serakah yang pasif itu dekat sama pelit. Ada juga yang kedua modelnya. Ada juga orang yang serakah pada perhatian dan status. Di ayat 11 dikatakan ada orang yang hidup dengan hal-hal yang tidak berguna, sibuk dengan hal tidak berguna. Mereka ini suka ikuti campuran, urusannya orang, campurin urusannya orang. Supaya apa? Biasanya kalau orang suka kepo, campurin urusannya orang, supaya dia merasa dianggap penting. Betul atau tidak? Ya. Orang yang suka kepo, mencampur urusan orang, supaya dia terlihat jadi pahlawan, dia ikut terlibat. Padahal dia hanya butuh pengakuan sosial, dia butuh validasi. Orang-orang yang model seperti ini, dia lapar akan sorotan, tapi dia gak pernah lapar akan kebenaran. Ia ingin nama baik, tapi sekali lagi, dia ingin sesuatu orang kenal dia dengan baik, tapi dia tidak pernah mau karakter Kristus hidup dalam dirinya. Ya. Makanya Paulus menyebut mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Biasanya ini terjadi nih. Coba cek grup-grup keluarga kita. Biasanya kalau di grup WhatsApp keluarga, kalau ada masalah, ya ada satu orang biasanya tiba-tiba kasih nasihat. Tapi nasihatnya cuma satu kalimat. Kalimat di bawahnya itu dia banggakan dirinya. Saya sudah begini dulu itu saya pernah mengalami begini-begini. Saya ceritakan itu anak saya, dia ceritakan semuanya. Dia cuma kasih solusi satu kalimat saja. Sisanya dia ceritakan tentang dirinya. Itu juga haus akan sorotan, serakah akan sorotan, seraku akan pengakuan. Sama juga kalau kita di kampus, siapa yang di kampus di sini, kalau ada kita bikin, ada tukang kritik-kritiknya, semuanya dikritik. Tapi begitu dia disuruh kerja, dia tidak mau. Ada yang begitu. Ya, ada yang seperti itu. Sebenarnya dia apa? Dia butuh perhatian, dia butuh validasi, supaya diakui orang bahwa dia itu pintar. Tapi begitu disuruh kerja dia tidak mau. Ada yang seperti itu. Ini orang yang serakah perhatian dan status. Ya. Ada juga yang ketiga, ada juga orang yang serakah akan kasih karunia. Apa itu serakah kasih karunia? Dia menganggap bahwa kasih karunia itu murahan. Tahu kasih karunia murahan? Kasih karunia itu artinya anugerah yang diberikan, tapi dia tidak mau berubah hidupnya. Anugerah Tuhan sudah dia terima, tapi tidak menyebabkan perubahan dalam hidupnya. Dia terus seperti itu. Dia selalu bilang begini, kan Tuhan kan maha pengampun, maha kasih. Makanya saya bebas berbuat apapun. Halo? Jadi dia menganggap bahwa kasih karunia itu adalah lisensi untuk dia berbuat dosa seenaknya. Dia tahu dia salah, dia tahu dia tidak benar, tapi dia tidak pernah mau berubah. Dan dari semua serakah ini yang paling licik. Karena dia memanfaatkan kasih karunia sebagai tameng untuk berbuat dosa. Keserakahan semacam ini seolah-olah dia membajak anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena Allah itu baik, maka aku bebas, malas. Biasanya kalau dalam komunitas dia akan cerita, saya ini tahu saya salah. Saya tahu ini saya begini. Tapi itu Tommy saya susah sekali berubah. Tahun ini dia cerita begitu, nanti tahun depan dia kesaksian sama. Nggak mau berubah. Minta orang untuk memaklumi. Wah, kalau dia ditegur dia akan bilang begini. Ya ini kalau orang yang ditegur yang model serakah akan kasih karunia. Kalau dia ditegur dia bisa jauh balik. Nah kalau dia menjawab dia akan jawab begini. Weh jangan kau menghakimi. Kan ini komunitasnya kasih. Tidak boleh orang saling menghakimi. Ya, harus kau terima dan dukung saya apa adanya.
Termasuk ini kelemahanku, dukung Kak. Tapi dia tidak pernah mau berubah. Harusnya kasih karunia yang kita terima membuat kita berubah menjadi lebih baik, yang mengerti katakan amin. Tapi orang-orang yang serahkan kasih karunia, dia akan menjadikan kasih karunia sebagai tameng. Ada juga respon kedua. Dia dikasih tahu, tidak membalas balik. Tapi sama sekali tidak ada usahanya untuk berubah. Dia cuma iya. Tapi tidak ada sama sekali hidupnya mau berubah. Ini orang yang serakah akan kasih karunia. Nah, keserakahan yang pasif ini bukan hanya menindas, tetapi dia menghisap energi secara diam-diam. Karena serakah yang pasif ini berbahaya. Serakah yang pasif ini membuat komunitas bebannya tidak menjadi merata. Tahu beban tidak merata? Suatu kali ingat ya, waktu kita belajar kemarin tentang waktu jemaat di Makedonia mengirim kepada jemaat di Korintus. Dia ngomong apa? Pembagian atau sumbangan ini bukan supaya ada keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, orang-orang yang malas menyebabkan siklus di dalam komunitas itu menjadi tidak seimbang. Karena nanti ada orang yang rajin sekali, sementara ada orang yang malas sekali. Ya. Orang itu senang menikmati hasil, membuat beban. Ya, jadi kalau dibilang itu kapal oleng ke kanan atau ke kiri, tidak pernah seimbang. Mengikis motivasi orang lain yang setia bekerja. Dilihat, enaknya dia. Begitu-begitu terus, tapi dia dapat enaknya. Kita yang setengah mati kerja, tak kalah jangan saya juga ikut-ikutan deh kerja. Ini juga bisa berbahaya dalam komunitas. Dia bisa mengikis yang lain. Makanya nanti di ayat yang di bawah Paulus bilang, tegur dia, jauhi. Ya. Merusak budaya tanggung jawab di gereja, di bangsa, di tempat kerja kita. Ini bahaya. Orang-orang yang serakah secara pasif merusak budaya kita. Jangan sampai budaya yang bagus yang kita bangun di tempat ini rusak gara-gara yang seperti ini. Makanya Paulus tegur keras semua orang. Kalau satu orang malas, itu harus segera diperbaiki agar tidak menjalar, tidak berakibat pada tubuh Kristus. Kalau ini dibiarkan, tubuh Kristus bisa lumpuh dan tidak bekerja sebagaimana mesti. Apa akarnya? Akarnya adalah self-center, sama-sama katakan self-center. Apa itu self-center? Self-center bukan sekedar gejala, tetapi benar-benar akar terdalam dari keserakahan. Kenapa? Karena akarnya adalah dia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Makanya Yesus berkata sama orang muda yang kaya, yang serakah, yang gak mau membagikan miliknya, tahu ya? Anak muda yang kaya dia ngomong, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Bilang, mengapa kau sebut aku baik? Lakukan hukum Taurat. Dia bilang, aku sudah lakukan semuanya. Satu yang kurang, pergi jual milikmu, bagikan sama orang miskin dan ikutlah aku, yang Yesus terakhir berkata. Tapi apa yang dilakukan sama orang muda itu? Dia pergi dengan sedih. Ingat kata terakhir Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Kenapa? Yesus tahu yang jadi raja dalam hatinya itu bukan Yesus, tapi hartanya. Dia serakah, dia menahan hartanya. Ya. Makanya yang jadi masalah bukan harta, tapi siapa yang duduk di pusat cinta dari orang muda yang kaya ini. Makanya dengar baik, keserakahan bukan soal jumlah kepemilikan, tapi arah hati kita yang seringkali melenceng. Arah hati kita melenceng, penyembahan kita melenceng. Arah hati kita melenceng, kita menjadi orang yang pelit. Arah hati kita melenceng, kita menjadi orang yang serakah. Sepanjang hati kita tidak diisi oleh Tuhan itu sendiri, maka disitulah kita berhala. Dan berhala itu bisa membuat kita melenceng kemana-mana. Makanya hukum yang pertama dan hukum dari 10 hukum Taurat, apa yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena kalau kita sudah berhala, terutama berhala akan diri kita, mau membunuh, mau berzina, mau yang 2 sampai 10 itu kita bisa lakukan. Tapi kalau arah hati kita tuju selalu kepada Yesus, maka saya mau kasih tahu, arah penyembahanmu benar, maka engkau akan semakin serupa dengan apa yang engkau sembah. Kalau engkau sembah Tuhan, maka engkau akan semakin serupa dengan Yesus. Makanya masalahnya adalah arah hati kita. Saat hati kita tidak lagi mengarah kepada Yesus, maka saat itu kita sedang melakukan berhala. Dan disitulah keserakahan akan tumbuh subur.
Apa solusinya? Satu, di ayat yang kelima dia ngomong begini. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada siapa? Kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kalau hari-hari ini hati kita mulai berubah, ayo kita kembalikan lagi. Makanya kita perlu menginjili hati kita tiap hari. Kita perlu, Tuhan tolong arah hatiku kemana. Kalau hari-hari ini arah hati kita bukan lagi Yesus di sana yang menjadi pusat atau senternya. Minta ampun sama Tuhan dan kembali. Merubah arah hati kita dari yang self-center ke Jesus-center. Tahu bagaimana aplikatifnya? Perhatikan baik-baik. Kalau hari-hari ini engkau ingin memiliki sesuatu, entah itu pengakuan, barang, benda, posisi apapun itunya. Kalau kita ingin sekali memiliki sesuatu, uji hatimu. Tanya sama hatimu. Saya memiliki atau mendapatkan ini untuk apa? Kalau jawabannya bukan ingin memuliakan Kristus, berarti bukan Tuhan yang bertahta di hatimu. Kalau keinginan hatimu memiliki sesuatu bukan supaya nama Tuhan dibermuliakan, berarti itu di situ bukan di hatimu, itu tahta di hatimu, bukan Yesus yang bertahta di sana. Saat engkau sadar bahwa bukan untuk memuliakan Tuhan, segera berdoa, segera minta Tuhan untuk membenarkan hati kita. Segera berdoa untuk kembali menguji hati kita, minta ampun sama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 14 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Firman Tuhan keras sore hari ini. Siapa berhala kita? Apa berhala kita dalam hati kita? Atau setiap kali kita merasakan kenyamanan, kita merasakan enak, uji. Apakah kenyamanan itu membuat orang lain dirugikan? Kalau kenyamanan kita, ingat, kalau kenyamanan kita membuat orang lain dirugikan, itu berarti karakter kita tidak serupa dengan Kristus. Kalau karakter kita tidak serupa dengan Kristus, maka kita sebenarnya tidak sedang menyembah Kristus. Karena ingat firman Tuhan berkata, kita itu mirip dengan apa yang kita sembah. Nah kalau kita tidak mirip dengan apa yang kita sembah, lalu kita mirip dengan siapa? Ya. Ingat, melepaskan kenyamanan untuk orang lain, untuk keuntungan orang lain, itu Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Makanya saat kita sadar kenyamanan kita membuat orang lain menjadi susah, membuat orang lain menjadi gak bisa ngapa-ngapain, merugikan orang lain. Lepas kenyamananmu, ikutlah Yesus menderita sebagai perwujudan karakternya. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi kalau kenyamanan kita, ingat uji itu. Kalau kita ingin sesuatu, uji apakah itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita merasakan kenyamanan, uji apakah kenyamanan ini merugikan orang lain. Kalau kita sudah mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita setiap uji, setiap motivasi hati kita, maka dengar baik. Pekerjaanmu akan menjadi ibadah, bukan menjadi kompetisi. Orang yang hatinya mengarah kepada Yesus, perspektifnya berubah, cara pandangnya berubah. Dari yang aku harus sukses supaya dihargai, menjadi aku bekerja supaya nama Tuhan dihormati. Karena dia tahu dia bekerja untuk siapa. Orang yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dia gak peduli bosnya ada tidak ada. Dia akan tetap bekerja dengan benar. Dia akan tetap bekerja dengan jujur. Dia tahu dia bekerja untuk siapa. Bukan cuma sekedar bekerja untuk manusia. Dia bekerja untuk bos tunggal yang ada di surga sana. Karena dia tahu berkatnya itu bukan sekedar dari bosnya. Itu hanya saluran. Berkatnya itu datang dari Bapa di surga. Makanya Yesus pernah menjawab. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ingat baik-baik, Injil tidak pernah menghapus kita dari yang namanya kerja. Karena bekerja itu ilahi, yang setuju katakan amin. Injil mengubah motivasi kerja kita. Dari yang kita kerja untuk diri sendiri, self-center. Kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, yang setuju katakan amin. Itu Injil. Ya. Kerja bukan untuk mencari keselamatan.
tetapi untuk menghidupi keselamatan. Kerja bukan kutuk, tetapi itu panggilan kemuliaan dalam kehidupan kita. Makanya kerja bukan lagi kompetisi. Karena kita tahu pekerjaan kita adalah panggilan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita arah hati kita kepada Yesus, maka kita akan memberi tanpa butuh dikagumi. Ada orang yang haus penghargaan, setiap dia memberi sesuatu harus viral, harus divideokan, harus diapakan. Tapi orang yang memberi, melihat hati kepada Tuhan, yang hatinya memberi dengan hati terarah kepada Tuhan, dia akan memberi tanpa harus dicatat. Tapi ini juga berlaku buat kita. Mari kita coba belajar memberi tanpa pamrih. Apa itu memberi tanpa pamrih? Ayo kita coba terlibat dalam pelayanan. Orang gak lihat mungkin pelayanan kita, tapi kita bisa menolong berbagi waktu. Bahkan tanpa orang tahu. Bukan supaya kita menjadi orang suci, tetapi kita tahu dengan memberi kita mendapatkan kebahagiaan. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Kisah para Rasul 20 ayat 35. Dilihat yang paling yang terakhirnya. Ya. Mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan, apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayo. Jadi pada saat kita memberi, sebenarnya itu sedang melindungi kita dari yang namanya keserakahan. Dengan kita memberi, di situ kita melihat siapa yang terutama dalam hidup kita. Dengan kita memberikan, yang pertama untuk siapa? Menandakan siapa yang bertata dalam hati kita. Belajar sore hari ini untuk mendahulukan Tuhan dari apa yang kita berikan. Kalau kita tadi belajar dari kasus Ananias dan Safira, waktu dia dapat uang pembelian tanah, dia potong dulu untuk dirinya atau untuk Tuhan? Dia potong dulu untuk dirinya, baru kemudian dia kasih. Tapi orang yang hatinya terarah sama Tuhan, dia akan kasih ke Tuhan dulu, baru diambil buat dia. Orang yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dia akan hidup dalam ucapan syukur. Karena dia yang dia hitung, bukan apa kekurangannya, tetapi apa yang menjadi anugerah dalam kehidupannya. Bapak Ibu tahu, pada saat kita tidur di malam hari, sebenarnya kita sedang menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Karena pada saat kita tidur, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Betul atau tidak? Terutama yang ngorok. Seperti saya juga ngorok Bapak Saudara sekalian. Ya, saya kalau ngorok itu ya, kadang-kadang istri saya mengerikan, katanya, kok mengerikan sekali kalau tidur ngorok. Sudah kayak mau terserap itu semua satu kamar ke mulutmu. Gitu ya. Tapi percaya kita, ada orang yang meninggal gara-gara ngorok, dia kayak nggak bisa bernapas selama 5 detik lewat. Ya. Makanya dengar baik. Makanya itu orang Kristen kan terbiasa, mau tidur, sudah berdoa belum? Kan kita diajar dari kecil begitu ya, karena memang ada filosofinya. Pada saat kita tidur ya, tidur kita itu 8 jam, 24 jam sehari kita. Artinya sepertiga dari hidup kita, kita serahkan sama Tuhan waktu kita tidur. Dan bayangkan kalau Tuhan tidak jaga kita. Nggak usah, hal sepele saja, lagi ngorok, tiba-tiba ada cicak dari atas jatuh. Bisa meninggal. Kalau jatuh sama atap-atapnya. Ya. Oh iya kan gak ada yang tahu. Bisa menghindar waktu kita tidur. Waktu kita tidur, kewaspadaan kita itu menurun jauh, betul atau tidak? Dan kita rentan untuk diapa-apai. Tapi lihat perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Sudah ada yang umur 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Hitung hari-hari bagaimana Tuhan melindungi kita. Hitung hari-hari gimana berkatnya melimpah dalam kehidupan kita. Jangan lihat kekurangan. Wah saya kurang ini, saya kurang itu. Saya mau kasih tahu. Anugerah Tuhan sudah terlalu besar dalam kehidupan kita. Makanya hiduplah dalam ucapan syukur. Ucapan syukur bukan arti kita denial terhadap masalah kita, bukan. Tapi pada saat ada masalah kita tahu bahwa kasih Tuhan lebih besar dari kebutuhan kita sendiri. Karena dia paling tahu apa yang dia butuhkan buat anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, dia Bapa yang baik, Bapa yang menyiapkan. Tidak mungkin dia memberikan ular kepada anak-anaknya yang minta roti. Kalau kita dengar baik, hiduplah dalam ucapan syukur. Karena itu akan melindungi dirimu dari keserakahan. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Ingat terakhir kali yang saya tulis di atas. Keserakahan akan padam ketika hati kita selalu mengarah kepada Yesus. Sehingga kita tidak lagi berkata,
punyaku. Tapi kita akan berkata, punya Tuhan untuk sesama. Yang mengerti katakan amin. Mari kita waspadai. Ada model-model serakah yang pasif, yang terjadi mungkin di sekitar kita. Kalau itu terjadi sama anak kita, ingatkan dia sore hari ini. Oh, atau mungkin itu terjadi dalam, mungkin itu kita. Minta ampun sama Tuhan. Dan paksa dirimu. Latih diri kita. Ubah hatimu. Kalau hari-hari ini kenyamananmu membuat orang lain menjadi menderita, lepaskan kenyamananmu. Sama seperti Tuhan melepaskan bagaimana Dia yang adalah firman turun menjadi manusia. Di tangan kita ada roti dan anggur yang merupakan peringatan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Tutup Alkitab. Haleluya. Mari kita mau arahkan hati kita. Sore hari ini kita mau bilang Tuhan itu yang paling terindah. Tuhan yang paling indah dalam hidup kita. Sehingga hati kita mulai terarah kepada Tuhan. Saat hati kita mulai terarah kepada Tuhan, maka hati kita tidak akan mempedulikan kenyamanan yang kita miliki yang merugikan orang lain. Sama-sama kita katakan, Kau yang seindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luluh tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhanlah. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Keserakahan berawal dari arah hati kita yang salah. Makanya sore hari ini mari kita sembah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, takkan tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis
sembah Kau Tuhan. Menyembah Yesus. Katakan, sembah Kau Tuhan. Amin. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Mari kau melebih lagi. Ku sembah Tuhan sore hari ini. Sama-sama katakan. Ku sembah Kau yang Yesus. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, amin. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sore hari ini kita sudah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau kita sudah mengarahkan hati kita, sore hari ini siapkan hatimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kau sebelum masuk perjamuan kudus, mulai minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan layakkan kita menerima perjamuan ini. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari sore hari ini minta ampun sama Tuhan. Oleh hari-hari ini engkau menyakiti orang-orang di sekitarmu, menyakiti hati anakmu, orang tuamu, saudaramu, temanmu. Mungkin kita tidak sengaja minta ampun di hadapan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami bersalah, kalau kami menyakiti orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan layakkan kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan menerima tubuh dan darah Kristus. Mengingat apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib Tuhan. Mari kau siapkan roti di tangan kananmu. Angkat tinggi lebih dari kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil cawan, angkat lebih tinggi dari kepalamu, tanda kau kagum dan hormat. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kita di cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Katakan kami mengucap syukur. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Angkat suaramu. Katakan thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terlihat, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku dan selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Yesus Engkau, ku kagumi. Katakan Yesus Engkau, ku kagumi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat sore hari ini kalau kami bisa diberi kesempatan untuk mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Itu mengingatkan kami betapa besar pengorbanan dan kasih-Mu. Karya yang terbesar yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kami diingatkan kembali sore hari ini. Agar hati kami terus terarah kepada Yesus. Karena kami tahu saat hati kami tidak mengarah kepada Yesus, maka di saat itulah keserakahan akan muncul. Tuhan, kami mau sore hari ini memandang Engkau sebagai yang terindah, memandang Engkau sebagai yang termanis. Kami mau Tuhan setiap hari mengecek hati kami, apakah hati kami selalu tertuju kepadamu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap kali kami tidak sengaja hati kami bergeser. Ampuni kami Tuhan kalau secara tidak sadar kami sering mendukakan hati Tuhan. Tapi mulai firman Tuhan disampaikan sore hari ini, kami kembali diingatkan, kami kembali disegarkan, kami kembali tahu bahwa di dalam Engkau, saat hati kami terarah kepadamu, maka hati kami akan terjaga. Terima kasih buat firman-Mu dan hamba-Mu selesai berbicara. Firman-Mu, Roh Kudus yang ada dalam hati setiap anak-anak-Mu akan terus mengingatkan kami semua betapa besar kasih-Mu dan bagaimana hati kami harusnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biar firman itu dimateraikan dalam hati kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak bisa melakukan itu sendiri. Oleh karena itu kami butuh Roh Kudus yang ada dalam hati kami, mengingatkan, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat sore hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan yang diberkati dan mau melakukan firman Tuhan saat ini. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Amplop persembahan ada di depan saudara. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan seperti firman Tuhan tadi bahwa lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Di atas kotak persembahan ada kotak kecil yang berisikan lembar janji iman kepada jemaat Tuhan yang terbeban dan rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan bulan depan untuk perayaan Natal kita. Boleh mengambil dan mengisi dan setelah itu diserahkan kepada saudari Vero. Dan untuk jemaat Tuhan juga yang lupa mengembalikan, boleh dikembalikan juga setelah ibadah ini kepada saudari Vero. Mari kita persiapkan persembahan kita angkat amplop persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk beri yang terbaik bagi-Mu. Biar Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Biar apa yang kami beri Tuhan berbau harum menyenangkan hati-Mu. Dan yang masih ada pada kami Engkau tetap memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya izin menyampaikan beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama, selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Apabila jemaat Tuhan belum memiliki gereja tetap di Kota Makassar, kami sangat terbuka dan bersuka cita apabila jemaat Tuhan mau bergabung bersama dengan kami. Untuk itu di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian ada pelayan Aser yang membawa form untuk selamat datang. Jadi jangan ragu untuk diisi, diminta bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Nanti setelah keluar akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan ini juga demi keperluan untuk kartu jemaat kita ya Bapak Ibu. Apabila berjemaat di tempat ini silakan mendaftarkan diri dan akan dibuatkan kartu jemaat. Jadi yang belum diambil fotonya bisa difoto nanti sebentar. Yang ketiga, buat kita semua informasi apabila jemaat Tuhan butuh dukungan doa, bisa meminta formulirnya kepada teman-teman yang tadi membawa lembaran itu. Mereka membawa lembaran berisi formulir untuk pokok doa, jadi kita akan berdoa di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Apabila jemaat Tuhan punya pergumulan atau apapun yang ingin ditopang di dalam doa bisa dituliskan, nanti akan didoakan pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore.
Atau apabila jemaat Tuhan mau berdoa bersama juga bisa datang ke tempat ini. Pengumuman yang ketiga mengenai Natal kita, yaitu tanggal 5 Desember. Dan izinkan saya menyampaikan apa yang telah kita kumpulkan sebagai koordinator dana. Dari bulan Juni sampai bulan ini kita telah mengumpulkan 91.006.880.000 dari baik itu janji iman maupun kita lelang suara dan basar-basar kita. Kemudian ada bantuan dari kas gereja tiap bulannya. Kita telah mengumpulkan 91.006.880.000 dari total keseluruhan kebutuhan kita yaitu 150 juta. Dan kita telah mengeluarkan untuk DP sound system, lighting dan venue hotel sebesar 20 juta. Jadi total dana yang tersisa di kas kita adalah 71 juta. Kita masih membutuhkan kurang lebih 50 juta lagi, 50 sampai 60 juta. Untuk itu bagi jemaat Tuhan yang mau janji iman silakan, yang mau juga untuk minta proposal sama saya juga boleh. Atau memberikan persembahan Natal juga boleh. Kita masih terbuka di tempat ini. Kalau misalnya jemaat bertanya mau sampai kapan janji imannya? Yang pasti sebelum tanggal 5. Kalau sudah tanggal 6 sudah selesai Natal gitu kan. Oke, dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan juga yang mau untuk terlibat dalam pelayanan Natal kita, ada link yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian daftarkan supaya tinggal dipilih pelayanan apa yang mau kita ambil dalam Natal kita. Yang terakhir, kedua terakhir, untuk terus menopang pelayanan Natal kita seperti biasa ada makanan dan minuman di bawah, silakan ditukarkan dengan uang gitu ya. Dan yang terakhir buat kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun sepanjang bulan November, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, bisa maju ke depan, akan didoakan, akan diberikan souvenir, hadiah yang telah disediakan dari gereja. Baik itu jemaat tetap di sini maupun jemaat yang baru pertama kali hadir pun silakan maju ke depan, akan didoakan. Yang berulang tahun sepanjang bulan November. Silakan maju ke depan, akan didoakan. Ayo jangan malu-malu yang berulang tahun sepanjang bulan November. Cek. Oke, yang berulang tahun sepanjang bulan November silakan yang namanya Novi. Ayo silakan yang namanya Novi maju. Sudah pasti November itu ya biasanya ya. Novianto, ya, yang laki-laki. Ada yang baru pertama kali hadir juga enggak apa-apa. Silakan maju ke depan. Kita akan berikan nanti souvenir dan kita doakan bersama-sama. Ada, jangan malu-malu. Ada? Enggak ada, cuma satu ini. Nah, silakan agak di sini, Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi? Jangan malu-malu yang bulan November. Maju. Apa mau ibadah ketiga nanti? Oh Nia ya, November. Oh enggak. Enak kan Nia kan. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada mari kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara kita yang berulang tahun. Bapa di surga, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Buat saudara kami yang berulang tahun dalam pekerjaannya. Kau memberkati dalam keadaannya sebagai seorang kepala keluarga. Tuhan juga memberkati. Biar anugerahnya melimpah melalui tangan-tangan apapun yang ia kerjakan. Kemanapun kakinya melangkah. Sebagai apapun itu di usia yang baru. Biar anugerah Tuhan berjalan di depan mereka. Dan mereka akan memuliakan nama Tuhan dalam segenap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dan biarlah kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah. Biar anugerah Tuhan, berkat Tuhan mengikuti mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang kita. Pada malam hari ini saya jemputnya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi yang percaya bahwa kemuliaan nyata dalam hidup, boleh berikan tanganmu. Haleluya. Thank you Jesus. Kemuliaan
surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjaga kami Tuhan sepanjang minggu ini dan mempertemukan kami dalam ibadah kami kali ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya firman itu menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, juga semua gereja-gereja di sekitar kami. Kami berbeda dominasi Tuhan, tapi kami tahu kami satu di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, berkatilah setiap pelayan Tuhan, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan, seluruh pelayan baik yang di altar Tuhan maupun di belakang altar, dan seluruh jemaat baik yang mengikuti secara online maupun offline Tuhan. Satukan hati kami agar kami memiliki kasih dan kebenaran, agar melalui hidup kami Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, berkati juga setiap keluarga di tengah jemaat-Mu, jadikanlah setiap rumah tangga tempat di mana kasih dan damai sejahtera-Mu tinggal Tuhan. Khususnya untuk keluarga besar kami Kak Ezra Tuhan, serta istrinya Kak Debbie dan anaknya Dev Tuhan. Kami bawa keluarga ini ke dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka senantiasa hidup penuh dengan berkat dan sukacita. Jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan, dan apapun pergumulan mereka Tuhan kuatkan. Begitu juga untuk Pastor Peter Tuhan dan keluarga kecilnya, berkati anak-anaknya Tuhan, biarlah anak-anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan dan menghormati orang tuanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, tuntunlah pemimpin kami, mulai dari pelosok Tuhan hingga pusat, agar mereka memerintah dengan bijaksana, menegakkan keadilan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Tuhan. Jauhkan negeri kami dari perpecahan Tuhan, bencana Tuhan, dan segala bentuk kejahatan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, ada dalam kelemahan tubuh, baik itu dalam pergumulan hidup Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan, mendidik hati kami Tuhan, Engkau tahu kesedihan kami Tuhan dan pergumulan kami. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dan kesembuhan menurut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, ibadah kami pada sore hari ini telah selesai Tuhan. Kiranya Engkau menuntun langkah kami Tuhan, hingga nanti Tuhan kami tiba ke tempat kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan ke dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.